Seorang ibu rumah tangga meninggal diduga kelelahan setelah antre gas LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan, sejak pagi hingga kritis. Atau pengecer dilarang jual tabung gas melon. Lina bahkan datang sejak subuh karena takut kehabisan stok tabung gas. Ini kita ada, tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bukan bagaimana, Pak? Ibu, bukan. Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers, jumpa lagi bersama gua Widi Grafias yang akan setia menemani di channel YouTube kita Logika Bicara. Tetap menggunakan logika karena kita ada di channel Logika Bicara. Nah, kali ini gua akan membahas sesuatu yang sangat genting menurut gua ya. Menurut gua genting kenapa? Karena kelihatannya ada situasi yang hampir mirip seperti zaman dulu. Nah, zaman dulunya apa? Biar gua serahin sama bro gua nih. Ada brother gua Dipo Satrio yang mau mengomentari, kemudian menjelaskan, menceritakan situasi saat ini sangat genting, terutama soal LPG 3 kilo yang tiba-tiba hilang ya bro. Yoi. Itu bingung gua bro, kenapa tiba-tiba hilang bro? Nangis lihat deh. Iya, bro. Ngantrinya. Nyokap gua pun juga ikutan kagak dapet bro. Iya. Walaupun gini, kita tahu dulu LPG 3 kilo itu kan peruntukannya buat masyarakat menengah ke bawah. Betul. Ya kan? Betul. Cuma kan kita tahu bahwa selama ini semua menggunakan itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dan sudah pasti yang menggunakan LPG 3 kilo itu orang-orang miskin. Betul. Orang miskin Betul. terutama pedagang. Betul. Orang-orang yang dulunya pakai kompor apa namanya? Kompor minyak. Benar. Atau bahkan kayu bakar. Benar. Dipaksa suruh ganti LPG. Nah, tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba langka dan ternyata ada yang meninggal. Ada yang korban dari kelangkaan LPG. Kita juga harus berduka cita ya bro, menyesal. Sangat-sangat. Kenapa terjadi seperti itu dan akhirnya menimbulkan korban. Iya, kayaknya semuanya kaget. Jadi kan sebenarnya di awal Januari itu udah ada isu-isu ini bakal kejadian. Dan juga sebelumnya udah ada informasi kan, ini kira-kira apa sih mungkin alasan mereka salah, nggak tepat sasaran lah. Iya. Ya Itu kan? selalu bilang begitu. Iya. Tapi tadi bro bilang menarik sih menurut gue, soal tepat sasaran kan yang mereka selalu bilang, ini nggak tepat sasaran, nggak tepat sasaran. Ya kan, kalau nggak salah yang terima tuh sekitar 46 juta. Yes. Tapi sedangkan, kan kalau data orang miskin tuh 25 juta contohnya. Yeah. Tapi kan itu kadang-kadang, gue nggak tahu lo tau apa enggak, di Indonesia tuh dia cara ngitungnya tuh beda tuh bro. BPS kadang-kadang BPS juga gini, ini ada gini. Iya, karena orang yang riset juga banyak. Iya, banyak kan yang, mas gue nih ya buat berapa orang lumayan inilah. Jadi kalau nggak salah ada dari Semeru tuh dia bilang, sama narasi gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai cara World Bank nih, kita sebenarnya 168 juta. Yes. Yang orang miskin. Miskin, gitu. Kategori miskin lah. Nah, jadi kalau misalnya 168 juta, ya nggak. Jadi bukannya tepat sasaran, emang orang miskinnya jauh lebih gede. Betul. Gitu. Justru kebutuhannya malah kurang. Iya kan? Iya. Karena mereka ngakalin angka sendiri, jadi bingung sendiri. Iya. Gitu. Kayaknya tuh 10 tahun belakangan begitu bro. Iya. Jadi ada banyak yang ngakalin angka. Jadi kan dia akalin angka si kemiskinan, ya kan? Alasannya nggak tepat sasaran gitu. Tapi itu inilah menarik banget menurut gue kayak apa ya? Jadi ketelan ini sendiri ya. Dia ngerubah angka, ya kan? Jadi nggak tepat sasaran. Emang intinya orangnya banyak lah yang perlu gitu. Nah di Indonesia ini, di negara plus 62 ini, lucunya adalah kalau nggak viral, nggak ada gerakan ya. Iya. Kita tahu LPG itu langka, LPG 3 kilo itu langka. Kalau ada beberapa informasi itu bukan baru ini, udah 2 minggu yang lalu. Iya. Udah langka. Bahkan pemerintah kan juga sudah menyampaikan bahwa mereka akan menarik kan. Benar. Dari toko-toko, bahkan menarik dari pasaran. Dari warung. Kebayang nggak itu berapa juta warung UMKM? Aduh. Iya kan, yang biasa jualan. Dan itu kan marginnya cuma 2.000-3.000. Yes. 2.000-3.000 bro. Depan studio kita ini ada banyak pedagang yang memang biasanya menggunakan LPG. Iya. Ketika dia goreng baru setengah matang, LPG-nya habis, bro. Iya. Logiker bayangin, kalau dia tidak menemukan tuh LPG 3 kilo secara cepat, ya dalam waktu yang singkat, gimana itu jadi makanan? Iya. Suruh ngantri di pangkalan, ya wassalam udah. Itu gue ada
tetangga gitu, deket sini juga. Dia sehari ngantri, besoknya ngantri lagi. Dan ini kan kita Jakarta ya. Yes. Gimana yang ya makanya di Tangerang ya wajar lah. Maksudnya ada yang meninggal itu kalau nggak salah di Tangsel ya. Iya, Pamulang Selatan. Iya, iya. Gila. Itu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah, bener-bener. Kita turut berduka cita. Bener-bener Mudah-mudahan turut berduka cita. keluarganya sabar. Amin. Dan pemerintah juga aware. Iya. Katanya aware. Bahkan ada kebijakan baru, bro. Iya. Apa kebijakannya, bro? Ya, Apakah hari ini pas? Apakah pas gitu? Coba, silakan. Lu coba menyampaikan. Mungkin Logikers punya pandangan. Apakah ini hanya sekedar karena ada korban? Iya, iya. Atau memang sudah terkonsep dengan baik? Jadi kalau gue sih ngeliatnya sebenarnya masalahnya keseluruhan nih, bro. Yes. Emang kan kita baru tutup 2024, angka-angka keluar, dan memang ada defisit kan? Iya. Ada defisit, intinya pengeluarannya lebih gede daripada pemasukan. Itu defisitnya gara-gara sebelumnya berarti dong? Dari sebelumnya lah. Sebelumnya. Terus jadi ya kita awal tahun coba PPN. Yes. Kalau gue nyebutnya apa sih? Itu kayak cek. Kita di itu kebijakan cek ombak modelnya. Ya kan? Kita ngecek, ya kan? Oh nggak jadi deh, gitu kan. Apa responnya? Apa yang terjadi? Gitu. Kalau nggak ada, ya jalan lagi. Jalan. Gitu. Ngeri, asli ngeri. Iya kan? Ngeri. Jadi kalau nggak jalan, ya kan? Nah yang soal LPG dan juga BBM sih, sebenarnya di rancangan mereka itu, memang mereka udah ada rencana buat ngurangin subsidi. Karena gimana pun juga memang subsidi ini nih memang bagian besar dari APBN sih, betul, bro. Itu emang dari dulu nih selalu klasik lah di Indonesia. Subsidi jalan apa enggak, hampir pemerintahan semuanya. Karena memang itu jumlahnya cukup besar dan itu memberatkan. Nah di rancangan itu memang udah ada kayak rencana buat ngurangin subsidi. Nah walaupun ada kayak perlu persetujuan DPR lah, perlu persetujuan apa gitu. Tapi kalau nggak ada yang komplain, ya jalan aja. Gitu. Jadi salah satu konspirasi dikit kali ya. Tapi mungkin yang make sense juga. Kenapa alasannya ini, kenapa dia tadinya kan dia alasannya nggak tepat sasaran. Yes. Iya kan. Terus yang kedua, ada yang bandel, ada yang apa ya wajar lah ya. Iya, memang biasanya ada aja yang salahnya lah. Tapi kalau ada beberapa orang bacanya kayak emang mungkin dia mau kurangin subsidi. Iya, kerangka utamanya memang itu. Ganti yang hijau ke yang bright ya. Iya, ke bright. Dan itu harganya jauh kan? Jauh. 40-an ribu lah. Iya. Belum termasuk distribusi ya. Ya lumayan, itu pengaruhnya besar. Iya. Khususnya buat orang-orang atau pedagang-pedagang ya tentunya yang paling pasti ya. Oh pastilah. Gila men, gila. Gue tuh pas baca udah gila nih negara tuh kalau. Gue kemarin jadi pas itu makanya gue langsung bilang ke lo kan kayak LPG ini kita harus omongin nih bro. Ini benar-benar udah panas banget dan karena isunya cepet kan. Jadi orang dari hari Minggu tuh udah mulai ngantri nggak dapet. Senin ngantri nggak dapet. Ini kalau misalnya berturut-turut pasti rusuh men. Pasti. Jadi ini kayak Krismon zaman dulu. Kayak Krismon zaman dulu. Jadi ini lagi apa? Ini pemanasan, simulasi Krismon. Ini orang-orang pada bisa ngantri nggak? Kalau kacau semua. pada ngantrinya di SPBU ya? Iya kan ngantri di SPBU. Pada bisa ngantri nggak nih orang-orang? Pada rapi nggak? Logikers bayangin ya, kalau kita logika aja ya, kalau tiba-tiba yang ngantri panas-panas dari pagi, panas-panas keringetan, emosi, tiba-tiba chaos gitu kan, ngeri di pom bensin. Benar-benar. Alhamdulillah ada sosial media ya, jadi cepet ya. Kalau dulu kan Krismon nggak ada info, wartawan datang, nggak ada kamera, ya kan. Sekarang ada sosmed. Ada sosmed. Dan alhasil katanya pemerintah ngeluarin kebijakan. Iya. Tadi pagi dia ngeluarin kebijakan, nggak jadi deh, ya kan pengecer boleh, ya kan. Kalau versi dia Balil kayak mau diresmikan lah si pengecer ini, ya kan. Tapi gue sempat baca dokumennya sebenarnya dari si Pertamina itu soal masalah pengecer nggak mau. Ya kan, and I think it's a bit, nanti bisa di-share kali ya. Kalau ntar gue share slide-nya, jadi di situ dijelasin alasan kenapa si pengecer itu rata-rata nggak mau, ya kan. Dan kalau nggak salah itu masalahnya memang di harga. Ya, harga ambil dari Pertaminanya. Jadi gini, dari pemerintah itu kan ada 3 level ya, pengecer paling bawah gitu. Si pemerintah tuh cuma bisa kontrol harga sampai sini nih, sampai yang harga terakhir, dia nggak bisa kontrol. Tapi itu wajar kan. Kayak misalnya dari kok gue lupa bahasanya. Jadi
Kan Supplier. pangkalan itu yang kedua Pangkalan, kan. Jadi supplier utama, pangkalan, pengecer gitu. Pengecer yang jual langsung Pengecer ke betul. konsumen. Ya, Harganya berarti otomatis di pengecer Jadi- naik dong. Iya, jadi kan ada penyalur, Penyalur, pangkalan, ya kan SPBU, terus pengecer. pengecer. Nah, mereka tuh cuma bisa kontrol harga sampai pangkalan. Iya kan, yang 18.000 Oke. itu tuh di pangkalan. Oke. Tapi itu kan wajar. Iya, Pengecer kan ada yang jauh, Betul. ada yang dekat, iya, ada inventory cost-nya berapa, Betul. di daerah ini ada berapa, ada yang perlu pakai perahu. iya. Jadi wajar yang harga ini nggak bisa dikontrol sebenarnya wajar. Betul. Kalau ya ada yang main, ya kan ada distributor bandel atau udah pasti lah. Iya. Yang namanya Indonesia, ya lu sikat aja distributor, lu nggak perlu ganti peraturan. Itu ya? biasanya kalau semua barang subsidi pasti ada. Iya, Ya kan? Iya, lu sikat lah gitu, nggak Iya. perlu ganti sistem Benar. jalur Nah, distribusinya iya. kan. Jadi penyakitnya yang diamputasi. Iya, Iya kan? Indonesia banget. Jadi dibikin kebijakan. Nah. Dan itu lu lihat men, ada beberapa tuh mereka pakai perahu, emang ngambil LPG 3 Iya, kilo. Ya kan dia nggak punya SPBU di pulaunya, dia masih ke pulau lain, udah gila men. Iya kan? Nah, menurut Dan lu, jadi sorry gue mau balik lagi. Tapi ini kalau dari ekonomi perspektif, Nah. emang it seems like dia mau kurangin subsidi, jujur aja. ya Itu kayaknya logis buat gua, logis. iya kan, maksud gue tuh logik. Berat memang. Heeh. Subsidi Makanya selalu berat. Iya. 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 Bensin subsidi. Ya kan? Iya. Wah, gue sih ngeliat itu kewajiban negara lah ya. Iya. Oke, ya. Ya, Bang. Gue sebagai gue logika Iya, iya. berpikir gue memang berat Iya, iya. dan negara punya kewajiban dan negara punya kemampuan untuk menghandle itu sebenarnya. Iya, iya. Karena kekayaan kita juga banyak. Benar. Jadi Salahnya bukan di kita, Betul. negara yang manage kurang dong. betul. Hmm. Maksudnya ini mungkin off topic dikit ya kan. Tapi karena emang agak selevel kan si PPN, si subsidi, Iya. ya kan kalau kayak tadi kita sempat ngomong kayak di beberapa kota juga yang pajak motor gitu juga udah keluar juga. Iya. Memang 2025 ini bakal banyak karena di 2025 ini sebenarnya banyak banget hutang yang jatuh tempo sebenarnya. Oh, oke. Iya kan? Jadi ini masalah emang lagi manage Iya, iya. anggaran di tahun Ngeri, ini. ngeri. Iya kan? Dia coba pendapatannya tambahin PPN. Enggak, ya udah apa pengeluaran yang bisa dikurangin Iya, gitu kan. iya, iya. Ini jadi emang the year there will be itu dan sebenarnya udah ada beberapa tulisan dari teman-teman juga wartawan gitu ya. Itu tuh memang rencana mereka lumayan banyak yang dari ngurangin subsidi ini, KRL kan mungkin pernah dengar juga. Iya, And it's sebenarnya masalahnya lebih keseluruhan. Hmm. Jadi kita nggak bisa lihat isu nih masalah LPG, Iya. ya kan masalah nggak tepat sasaran. I think Iya. Tapi gimana ini orang- ini jadi pemantik, men. iya. Jadi pemantik. Iya Ya, kan? pemantik yang gara-gara punya strategi tapi salah, Betul. malah jadi backfire Backfire. buat pemerintah. Iya, dia jadi selalu ngambil yang gampang aja kan, dia selalu ngeliat volume nih. Oh, gue kurangin Iya. subsidi, Iya. kurangin ya kan. Dan gue bingung, Listrik, ah. kenapa pemerintah punya beban mengurangi subsidi karena pengen bayar utang lain. Itu selalu rakyat jadi korban ya. Benar. Jadi gila men. Ini udah gila, men. Udah. Maksud gue kayak yang LPG kan cepet banget ya. Maksud gue, Iya. yang PPN juga cepet banget kayak. Jadi karena si rakyat itu emang ada volume kan. Iya. Kalau kita populasi 260 juta gitu. Jadi dia emang oh ya kalau gue bisa 10.000 per kepala gitu. Jadi dia emang ngincer volume Iya. gitu. Sedangkan kalau misalnya, sorry gue agak loncat-loncat dikit bro, cuman misalnya kayak ngeliat pajak kemarin, sebenarnya yang masyarakat menengah ke bawah mah bayar pajak mah lancar-lancar aja men. Betul. Justru yang badan yang enggak kan. Sepakat bro. Iya kan, pokoknya jadi kita selalu yang dia ngeliat cost paling gede ya, misalnya subsidi apa, itu yang dia baru kurangin. Ini baru sekarang, apa sih kalau lu baca kayak Sri Mulyani dia mau kurangin, apa sih kayak biaya perjalanan. Oh iya, biaya kebijakan ATK baru. Iya, iya, setelah 10-15 tahun Iya, berkuasa, akhirnya Iya, kita iya, perjalanan kurangin, iya kan, nggak substansial gitu. Bener. Heeh. Sepakat gua. Kenapa Iya. kemudian kebijakannya tuh kadang justru berat sebelah. Berat sebelah artinya gini, Iya, hukum berat sebelah, benar. berpihak kepada yang tumpul ke bawah, Benar. tumpul ke atas, tajam Benar. ke bawah. Benar. Termasuk peraturan kayak gini. Kenapa yang lu mau bebanin itu jangan ke orang-orang yang justru sangat membutuhkan bantuan. Benar. Yang bayar pajak yang
nih gue lagi-lagi, Iya. lu mau lompat-lompat nggak apa-apa. Gue seneng lompat-lompat lu. Kenapa gue seneng? Karena memang itu yang kita alami. Benar. Bayar pajak. Jujur aja ya, kalau bayar pajak tuh justru rakyat kecil paling patuh bayar pajak. Iyalah. UMKM patuh bayar pajak. Iya, takut lagi. Takut. Apalagi dikasih surat, men. Iyalah. Surat dari Lo pernah suratin, Bro? Dirjen pajak ya, bener ya? Iya. Logikers, kalau misalnya kalian sudah punya pekerjaan jadi karyawan, gajinya setahun 6 juta kalau tidak sebulan 6 juta atau setahun itu sekitar 50-60 juta, itu udah kena pajak. Iya. Jadi kalau nggak punya NPWP, biasanya dikasih surat. Iya. Surat peringatan, surat benar, cinta. Benar. Nah itu membuat kita takut dikasih surat takut. Diteleponin, kan? Di Teleponin. SMS, apa di WA. Di WA. Udah males. Nah, kita adalah kategori kalau menengah ke bawah tuh ya kayak kita level kita ini orang yang paling taat pajak. Iya. Kita cinta bangsa kita, patriotisme kita justru malah lebih tinggi dibanding ya kalian paham lah ya kan. Iya. Ya kan kalau bicara bayar pajak, saya bayar pajak, NPWP saya lapor terus. Nah, cuma problemnya kenapa kita patuh, kita bayar pajak, tapi hasil pajak itu nggak balik ke kita. Salah satunya adalah SPG. Itu adalah sebenarnya beban kita sudah bayar pajak. Iya. SIM, bro. SIM, STNK. Iya. Itu kemarin gue lihat postingannya Kang Deddy Mulyadi yang gubernur Jabar terpilih. Itu marah-marah di jajaran dinas. Timnya ya? Iya. Nanya soal, ini kenapa jalanan di sini hancur? Iya. Berapa keuntungan dari pajak motor, kendaraan bermotor? Oh, kalau Bandung mah gede. Ternyata yang dialokasikan buat pembenahan itu cuma kurang dari 30% dari hasil itu. Iya. Kan memang sesuatu sesuatu yang nggak akan yang nggak keluar di sosial media itu kita ya blank. Iya, benar. Nah, benar. Gue ngerinya ada something nih di KSLG. I think bukan something sih. Kayaknya sebenarnya sesederhana. Memang dia kebijakannya nggak ada empati itu. Emang dia soalnya kan parah. Jadi kebijakannya itu nggak ada empati kan. Iya. Jadi dia dari pusat jadi dari pusat ya kan. Tim ekonomi. Gitu. Dia ngeliat, angka ini, oh ini kurangin. Dia cuma ngeliat angka aja gitu. Tapi dia nggak ada empati gitu. Ya kan maksud gue contoh yang paling gampang ya misalnya pas LPG dari pemerintah beberapa orang masih bilang kan kayak, ini nggak ada masalah, nggak ada antrian, gitu kan. Jadi emang udah dunia itu udah disconnect. Jadi empati itu udah putus, bro. Iya kan? Dia empati udah putus. Itu yang pertama. Terus kedua, emang dia selalu prioritas itu sebenarnya saat ini ya, sebenarnya manage anggaran memang. Gitu, at whatever price. Iya kan, buat dia soalnya memang masalah hutang ini nih udah dan defisit ya, udah becoming so big. Ya kan, dan itu kelihatan kayak misalnya utang makin lama makin mahal. Terus kayak ada kayak dia mengutang pinjam sama BI. All of these problems udah ngegelinding sekian lama, bertahun-tahun. Usut berarti ya? Emang udah gelinding sekian lama. Misalnya pas Jokowi masuk tuh utang itu cuma kayak 2.000 berapa triliun gitu, 200. Sekarang itu 8.500. Jadi emang hampir naik 4 kali lipat di 10 tahun. And all of that issue is happening right now. Karena mentalnya itu, kan gue kenal kan gue pernah deket ya sama pas gue dulu advisor gitu. Emang mentalnya tuh mereka kayak udah nih urusan selanjutnya aja. Urusan manajemen selanjutnya, urusan pemerintah selanjutnya. Emang mindsetnya gitu. Jadi dia nggak ngelihat, ini kita resolve, karena you need to make tough decision kan. Lo di posisi ini, ya kan kenapa dia baru mutusin, kenapa dia lebih gampang memutuskan untuk PPN dan LPG dibandingin kurangin pengeluaran lain atau kurangin KKN atau kurangin korupsi. Kenapa itu lebih mudah keputusan itu ya kan? Karena tidak ada empati aja. Iya, betul. Dan paling gampang. Jadi emosi gue. Gue emosi. Lu pikir gue santai? Iya pastilah, pasti. Dan sayangnya adalah rakyat selalu jadi bahan yang paling mudah untuk mainin. Iya, jadi dia di pusat, dia dapat kertas ya kan. Ini gede kurangin, ini kurangin. Cuma dia nggak milih, dia nggak mikir. LPG tuh banyak yang pakai ya, gitu. Kayak dia nggak mikir. Dia cuma lihat subsidi kan. Dia tulisannya. Iya, subsidinya paling gede yang mana? Gitu. Kurangin. Iya. Padahal dampak. Iya. Terus this whole concept of kayak cek ombak kan, kebijakannya cek ombak kan. Iya. PPN cek nggak jadi, ini itu nggak jadi.
ya kan? Actually, if any, it shows ini nih kita nggak ada plan, kita kayak nggak ada plannya ya manage utang, ngerti nggak lo? Jadi kayak kita belum ngomongin pertumbuhan, belum ngomongin, emang fokus sekarang itu ya manage utang. It's so obvious kan, from apa sih prioritas yang mereka kerjakan sekarang. Jadi Logikers, kalau ada kebijakan kok coba-coba, iya, kok cek ombak, jangan sampai ntar jadi krismon lagi, ngeri kan? Nah, memang kita tuh kayak nggak punya empati, nggak aware. Kita nih bukan gua sama Dipo ya, kita yang paling atas di atas kita nih nggak aware bahwa sebenarnya di bawah itu banyak yang menjerit, bener ya? Iya. Iya, kalau ngelihat makanya sekarang ada sosial media, jadi orang kalau jerit ketahuan. Iya. Untungnya ada sosial media. Padahal di bawah tuh jerit, cabai naik. Benar. Ini kan gara-gara LPG langka, yang naik bukan cuma cabai. Kalau lu beli apa-apa yang pakai Iya. LPG, Iya. Semuanya bakal naik karena si pedagang sama. Ini namanya unintended inflasi tidak sengaja. Nah, Unintended inflation. iya. Jadi karena dia tahu gas akan naik, ya dia naikin aja. Atau gas bakal susah. Atau misalnya, oh gue tiap hari supply gas gue gampang, gue bisa beli tiap hari, tiba-tiba kok gue 3 hari udah nggak dapet. Gitu, gue naikin aja lah harga. Kan gue udah masih cover kerugian gue. Nah, jadi kayak, itu. there's all these little things yang menurut gue it really adds on deh. All of this stuff. Lu by the way pernah ngantri buat, ini nggak, 98 gitu? 98. Ini gue balik ke apa? Gue masih demo, bro. Oh, demo bro. Ya. Jadi nggak ngantri gue. Nggak ngantri, ya. Demo gue. Yang ngantri Iya. bokap nyokap gue. Iyalah. Nangis-nangis men dulu kan? Benar. Nangis-nangis beli beras, beli apa. Beli beras, minyak. Dulu sempat minyak goreng. Iya. Hilang pasaran. Iya. Sekarang, ini nggak takut nih kayak ini. Kalau minyak goreng mungkin ada kayak swastanya dikit ya. Iya. Oh iya. LPG 100% Iya. pemerintah men salahnya. Iya. Kayak there is nobody else to blame. Tapi hampir mirip bro. Ini bisa Iya. chaos Oh enggak hampir- sama ya, ini sama. Jadi apa sih kayak ada yang bandel, ada yang apa? Ya kan lu pemerintah men. Iya. Ya lu sikat dong Betul. kayak ya kan atau lu banjirin, itu lo kayak Iya, there's so many operasi things. pasar kayak apa gitu ya. Iya kan, ya masih intervensi pasar. Iya. Jadi misal lo tahu ada yang misalnya di daerah dia naikin harga nih LPG mestinya 20.000 dia 40.000 gitu. Ya lu banjirin barang dong gitu kan, lo kirim barang banyak gitu. Lo bikin jerak men si distributor. Ya. Oke, Logikers. Nah, Dipo sudah cerita banyak ya soal kejadian-kejadian ini hampir mirip-mirip lah. Ada premis-premis yang mungkin dia mau cerita lagi. Tapi poinnya gini, Logikers ya. Kita mungkin saja belum pernah merasakan krismon. Tapi gue sedikit flashback bahwa krismon itu dulu orang itu udah kayak kehilangan induk. Kehilangan induk itu artinya bingung. Mau beli ini susah, mau beli itu susah. Kalaupun ada mahal. Dan akhirnya mereka rela untuk namanya orang nyari uang, nyari sesuatu yang untuk dimakan, kebutuhan pokok itu kalau perlu bercucur air mata, banjir darah dan sebagainya itu diusahakan oleh mungkin orang tua kita waktu zaman krismon 98 ya. Nah, yang kita khawatir itu bisa terjadi di tahun-tahun ini karena tadi Dipo bilang bahwa 2025 ini memang sudah mulai kelihatan beban-beban yang harus segera diselesaikan. Betul. Tapi masalah untuk menyelesaikan itu, kenapa korbannya adalah kita sebagai rakyat kecil. Yang ngeri adalah kalau rakyat kecil sudah sudah hopeless, putus asa, marah. Kenapa? Ketika perut lapar, orang beringas gitu loh. Kalau perut kenyang, aman ya kan, slow gitu. Tapi kalau orang udah lapar, stres dan lain-lain, itu apapun bisa terjadi. Nah, hari ini kelangkaan LPG, nggak ada LPG malah ya. Nah, next-nya, kalaupun ada LPG, gue yakin LPG pasti naik harganya. Oh iya. Artinya itu udah biasa. Dulu juga gitu. Iya. Dulu waktu zaman krismon, seingat gue, beberapa bahan pokok kan langka dulu, hilang dulu. Bahkan bensin sempat hilang. Iya. Tapi begitu keluar beberapa bahan pokok, bensin ada, bahan pokok naik. Iya. Akhirnya chaos. Iya. Apakah? Bener-bener bro, I think mungkin kalau bandingin 98, itu gini sih kita jadi belum lampu merah ya. Oke, Tapi memang kita udah lampu kuning.
kuningnya agak kemerah-merahan. Tapi belum lampu merah. Iya kan? Karena itu masih hati-hati banget. Iya, gitu ya. gitu. Jangan hati-hati ya, enggak hati-hati banget nih. Gua wanti-wanti Iya, gitu. jadi kuningnya udah sedikit kemerahan gitu Iya. kan. Jadi belum merah nih. Iya kan? Kalau mungkin sama 98 mungkin slightly, jadi gini, beda konteks, tapi banyak hal yang mirip gitu ya. Jadi misalnya kalau ingat kayak dulu 98 sebelum 98 itu ada deflasi kan. Betul. Jadi kalau inflasi kan harga naik. Harga naik. Iya kan? Kalau deflasi itu harga turun. Biasanya tuh yang gampang misalnya lebaran kan harga naik. Iya. Habis lebaran barang turun lagi tuh. Nah, cuma kalau barang deflasi udah kelamaan berturut-turut, itu artinya daya belinya yang turun. Ya kan, artinya permintaannya nggak ada tuh, bro. Iya, karena kalau terlalu mahal kan mau nggak mau lu harus turunin harga dong. Betul. Iya kan, atau lo buang barang lah. Barang, ya kan? iya. Nah, jadi ke tahun lalu tuh sempat ada kan, sempat 5 bulan tuh berturut-turut deflasi. Iya kan. Jadi itu ada. Terus dan again I think it's just about mismanagement secara overall aja sih, bro. Jadi mungkin sorry gue loncat dikit lagi ya, tapi itu satu. Terus kedua misalnya ngomongin mata uang. Yeah. Kalau dulu kalau 98 memang mata uang kan tadinya kita dolar cuman berapa ya kan langsung lonjak lah. Iya. 10.000 kalau nggak salah dulu. Iya, Dari sebelum 2.800 gitu kan jadi. Iya dari 1.000 sampai dari 1.000 sampai 2.000 tiba-tiba 10.000 kalau nggak salah ya. Benar. Ngeri banget itu. Ya, kalau gue concernnya saat ini mungkin kita nggak di titik itu. Tapi ini gue mungkin off topic sedikit. Jadi ada namanya program debt switching atau burden sharing kemarin pas COVID. Intinya si pemerintah tuh sempat pas COVID ya, pemerintah sempat nggak bisa minjem uang lagi, kayak udah terlalu banyak lah. Dia akhirnya minjem uang sama BI. Nah, sedangkan si BI itu kan tanggung jawabnya jaga mata uang, betul. Mata uang kan? rupiah. Nah, karena jadi dia ada utang yang dari BI ke pemerintah. Jadi si BI tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik lah. Jadi salah satu target yang nggak kena di 2024 itu memang nilai mata uang. Ya kan? Targetnya itu 15.000 US dollar rupiah, kita di 16.200 lah closingnya sekarang. Ya. Kemarin 8.000. Iya. Kadang-kadang itu kan. Jangan-jangan BI ngasih ini namanya April Mop bukan April Mop dong. Februari Mop. Iya. Nah, jadi si mata uang jadi mungkin sama, mungkin nggak ekstrim kayak 98 tapi mungkin sama karena kurang di manage gitu. Jadi kayak ada kemiripan ya. Mungkin dikit lah, ini mungkin nggak and I think kalau di kita memang case-nya yang itu tadi ya kan mismanage aja, udah terlalu lama mismanage-nya. Tapi pemerintah menurut gua ketolong sama sosial media, bro. Artinya kalau dulu kan mereka nggak lihat secara real di lapangan ya yang paling terjadi ya. Iya. Kalau sekarang kan begitu ada yang viralin langsung mereka langsung berpikir lagi. Itu gitu. LPG untung ibu-ibu ya. Kan ibu-ibu langsung komplain kan di TikTok rame banget. Rame banget itu. Yang maki-maki pemerintah. Ngomong segala macam keluar itu. Binatang. Wah, WC keluar semua. Iya, apalagi udah ngantri 2 hari udah. Iya, dia ngantri. Kemudian dia nggak dapet, men. Itu posisinya dia nggak dapet sehingga dia maki-maki pemerintah. Dan sosok ibu-ibu itu bisa mewakili ibu-ibu seluruh Indonesia. Iya. Karena memang dia yang tapi emang pas gue lihat si video pertama itu 2 hari lalu tuh emang gue kayak ini gila men, kita kayak lagi latihan Krismon ini men kayak. Dia juga nih tertarik kan, nih. Antriannya itu maksud gue antriannya tuh padat. Kalau jadi ngantri bukan cuma ngantri santai kayak di ATM kan. Dan ribut antriannya. Antriannya padat. Itu kan tuh satu. Terus ada yang bawa LPG gitu. Itu gue bener-bener gue inget dulu kalau di 98 tuh gue sempet baca ada berita men. Itu ibu-ibu nangis, dia ngantri beras nggak dapet. Itu exactly man, first thing in my mind tuh kayak. Kalau dulu kan nggak pakai kupon. Dia langsung aja. Kalau sekarang kan gaya-gaya ada kupon, pakai KTP ya kan. Iya. Tapi percuma juga, ternyata udah bawa-bawa gitu nggak dapet juga. Iya. Gila. Ya itu dia, jadi the whole concept, ini gue balik lagi, si tepat sasaran nih bener-bener nggak make sense. Karena memang penduduk miskinnya udah lebih banyak daripada yang diberitakan BPS gitu. Artinya realnya kita sebenarnya lebih masih banyak yang miskin. Ya, lebih miskin lebih miskin dari yang kita tahu sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita tahu kan BPS bilang berapa puluh juta, ternyata World Bank malah lebih ratusan juta yang miskin. Artinya berarti lebih dari 30%. Benar. Nah, jadi ini mungkin advice juga buat soal kemiskinan nih. Kan di tim Prabowo kan dia salah satu objektif
ini kemiskinan. Iya. Sebenarnya buat orang miskin itu clear banget. Either lo naikin pendapatan, Yes. atau lo kurangin pengeluaran. Ya kan, jadi ada sisa. Iya. Dan sisa itu pasti dipakai lagi karena kan ngapain disimpan uang kan? Iya. Pasti buat apalah. Iya. Pasti habis kalau orang miskin. Nah, jadi mestinya si program pengentasan kemiskinan benar-benar kalau yang pendapatan kan agak lebih susah ya, karena lo mesti buka lapangan kerja. Jadi lo mungkin yang gampang ya lo BLT lah, ya kan? Itu udah ada. Tapi si tim kemiskinan ini seharusnya fokus di pengeluarannya aja. Iya. Dan itu kan nggak banyak. Kalau orang miskin pengeluarannya sebenarnya itu tuh makanan, listrik, pulsa, ya kan, gas, BBM, ya kan sebenarnya sebatas itu aja. Dan kalau dia bisa turunin harga-harga ini, itu lu ngurangin kemiskinan. Sebenarnya as simple as that all. As simple as that. Jadi buat apa ya? Kayak buat Indonesia nih ekonominya bener-bener apa ya? Jadi itu yang tadi gue bilang, dia strateginya memang bener-bener manage anggaran, bro. Iya. Tahu nggak lo? Dia manage anggaran. Tapi dengan dia manage anggaran, itu dia kan, karena dia cuma lihat ini, dia nggak peka gitu kan, nggak ada empati. Si daya beli makin ditekan aja kan. Daya beli tekan gitu. Gitu ya. Gue tertarik sama pernyataan lu yang bahwa pemerintah sesimpel untuk nurunin semua kebutuhan utama masyarakat ya. Iya. Karena kan nggak cuma orang miskin, kita semua kan. Benar. Tapi kenapa yang jadi disubsidi malah justru pajak BBM motor listrik? Iya dong. Tanya kepada rumput bergoyang. Nah. Kali itu jawabannya agak politik, bro. Makanya gua bingung, men. Kenapa ada tax amnesty? Ya. Ya. Itu. Gue bingung dah. Bener. Ini mau kemana ini? Seharusnya dia kurangin pengeluaran ya kan, Li. Sebenarnya kalau salah ada beberapa tuh insentif yang udah diumumin, cuman orang-orang kayak mana gitu kayak belum clear aja. Aduh. Nah ini gini, bro. Kalau misalnya lu bilang tadi ini adalah pemanasan Krismon ya. Bukan pemanasan. Ada kemirip dikit lah gitu. Nah, kita anggap aja ini sama ini tapi pemanasan berbeda, ya. gitu. Maksudnya gini, gua ngomong begini supaya bahwa pemerintah aware, supaya tidak terjadi Krismon. Nah, pertanyaan gue sebenarnya simple. Gimana caranya? Tadi lu udah jawab bahwa yang ini bahan-bahan utama masyarakat tuh harus lu subsidi, bukan yang lain. Iya. Tapi nggak cuma itu kan? Iya. Nggak cuma itu. Artinya kebijakan ekonomi kan harus semua. Iya. Jadi misalnya gini ya, kalau sesimpel gini, sekolah kan udah gratis lah, minimal sampai SMP atau SMA sekarang juga udah nggak bayar SPP, tapi pungutan lain banyak. BPJS, kesehatan itu kan itu sederhana, simple tapi mau dinaikin BPJS. Nah, kelas 3. Dinaikin. Atau dijadiin satu katanya. Iya. Nah, kemudian harga-harga bahan pokok itu kan harus fokus tuh jaga harga bahan pokok supaya stabil. Benar. Ya kayak zaman Orde Baru aja. Jadi walaupun kita juga nggak percaya dan nggak suka dengan Orde Baru, tapi ada kebijakan-kebijakan yang cocok dan bagus. Iya. Kita nggak nggak pernah kelangkaan beras, bahkan swasembada pernah. Betul. Bensin nggak pernah naik. Betul. Ya kan? Betul. Dan kebutuhan pokok juga jarang gue dengar kebutuhan pokok naik. Iya. Kecuali lebaran wajar orang mau wajar. nyari untung ya kan. Iya. Nah, sampai kapan pemerintah sadar dan harus membuat kebijakan ini secara menyeluruh terutama buat orang-orang yang memang membutuhkan. Iya, I think ini pertanyaan kan umum banget ya. Menurut gue masalahnya si Pak Prabowo ini memang timnya ini kan yang utama Pak Erlangga sama Bu Sri Mulyani. Betul. Kalau pasar itu, ya kan pasar itu melihat kan siapa. Kalau dia orangnya sama, ya samalah gitu kan. Oke. Dia kan nggak pusing. Jadi nggak bakalan lo mau bisa keluar dong. 8%, 5%, itu kalau dia kan orangnya sama. Gitu. Kayak kasalnya lo ada perusahaan, manajemennya itu sama gitu kan. Manajemen mau ngomong apa ya suka-suka aja kan. Iya. Kan cuma pasar kan lihat kan, oh ini yang ngontrol ini sama gitu loh. Jadi kalau gue sih ngelihatnya itu yang pertama ya. Iya. Terus yang kedua, dan nggak tahu kenapa men, gue tuh bener-bener baru lihat kayak 2 bulan 3 bulan lalu, gue baru sadar ya. Si Pak Erlangga itu bro, ternyata bukan urusan ekonomi men. Jadi kayak kita mau target 8% nih, iya kan? Tapi yang ngelit tim ekonomi aja bukan urusan ekonomi. Dan nggak paham jangan-jangan ya? Oh ya nggak tahu lah ya. Iya kan, kalau Bu Sri Mulyani kan urusan ekonomi. Iya. Tapi kan Bu Sri Mulyani tuh kayak bendahara kan. Iya. Jadi memang tugas dia memanage defisit. Iya. Iya kan? Right? Dia ngatur duit. Iya kan? Ngatur ini keluar, budget masuk apa enggak. Tapi Erlangga kan yang
kita nih 10 tahun lagi Iya. industri apa yang kita perlu, ya kan? Apa yang ini itu tuh dari seharusnya. Iya, dia Tapi dia program. nggak punya. Lo Nah. cek deh men kalau lo bisa. Kalau Tata mau cek ya kan lo cek men. Dia tuh nggak bukan lulusan ekonomi. Iya, oke. Yang lulusan ekonomi juga belum tentu paham. Oh iya pastilah. Tapi Apalagi- paling nggak lo udah Iya paham secara dasar dan udah tahu strateginya. Iya ya. Apalagi yang nggak. Sorry. Gue kayaknya udah mau menyimpulkan nih bro, lu ngomong Oh gitu iya, bro. mangga. Jadi kalau misalnya lu bilang selama masih 2 orang itu masih ada target katanya mau bikin gebrakan naikin pertumbuhan ekonomi 8%, nonsen dong. Ya kan orangnya dia juga. Karena orangnya dia juga. Kebijakannya pasti ya nggak jauh-jauh. Jauh. Iya benar. Dan maksud gue Prabowo kan bukan orang ekonomi. Ya wajar lah dia nggak ngerti. Bapaknya. Iya kan? Oh iya mestinya bapaknya ya. Tapi wajar lah dia nggak ngerti detail tuh menurut gue wajar sih. Kan lo presiden deh. Jadi Iya. gue bukannya pro atau kon ya. Tapi I think memang tanggung jawabnya beda gitu. Iya. I really think kalau kita objectively ngomongin ekonomi aja. Ya gini aja. Ya kan? Jadi kalau tanya kapan kita bakal, ya nggak tahu lo 10 tahun terakhir ada, kan orangnya ini juga Ben. Iya. Kan kebijakannya nggak berubah-berubah. Nggak berubah-ubah. Cuma naikin pajak, Iya. ya kan? Tambah utang. Tambah utang, naikin pajak, malah ada tax amnesty, Iya. ada subsidi buat alat-alat elektronik, Iya. alat kendaraan bermotor, kan nggak Iya. penting. Jadi utang kita naik yang itu tadi gue bilang kan 10 tahun terakhir awalnya tadi sekitar 2.600 jadi 8.600 ya kan 10 tahun terakhir ya kan itu hampir 4 kali lipat kan. Tapi kita PDB-nya naiknya cuma 5 Iya. 5 ya kan pokoknya pasar sama aja. Nggak apa ya mereka juga ngelihat Dan katanya dulu ya maksud gue who is organizing all of this. Maksud Iya. gue ini apa nih plannya itu nggak ada. dan katanya ada yang ngomong daya beli masyarakat kita tinggi kok. Ya, Aduh. apanya yang tinggi gitu? Aduh itu gue paling sedih. Gue sebenarnya paling sedih ini tadi ya soal empati. Menurut gue this whole daya beli is quite real ya. Maksud gue kita benar-benar dan lo kelihatan tuh kayak kalau yang miskin, aduh miskin mah udahlah. Udah berat banget men. Hidup sekarang lagi berat banget asli. Iya, mahal. Kalau lo menengah itu kelihatan savingnya berkurang bro. Iya. Jadi kalau lo ngeliat data di BI, dia tuh makan tabungan. Mantap, jadi mantap. Dan Makan mereka tabungan. nggak spending. Iya. Mereka nggak spending. Mereka jadi lagi ngirit sebenarnya. Aduh. Lagi ngirit. Ya kan? Jadi yang this whole daya beli is apa ya tragis men menurut gue. Karena ekonomi buat kita jadi gue teori dikit ya. Kalau lo mau ningkatin PDB kan ada macam-macam ya. Ada Ya. investasi, Yes. ada konsumsi, ada government. Kalau investasi ya masalah KKR lah sebenarnya kan. Tapi kalau consumption itu gampang banget. Benar-benar gampang karena kita orangnya banyak. Iya. Tuh lo. Jadi lo nggak perlu ribet-ribet Betul. apa ya kan Iya. kayak benar-benar gampang sebenarnya segampang itu. Sedangkan daya ya itu kan karena ya PPN lah, pajak motor lah. Jadi justru yang bikin PDB tumbuh paling cepat itu yang paling sering dihajar. Iya. Oke, bro, ini memang anti klimaks kita adalah di saat Prabowo naik ya. Kenapa? PR-nya banyak. Iya. PR-nya banyak, bahkan program ekonominya yang katanya pengen naikin pertumbuhan ekonomi, tapi programnya nggak ada yang berubah. Iya, Ada, Gue tapi sempat lihat dokumennya sih. By the way, dokumennya keren asli. Hmm. Itu kayaknya ada orang konsultan McKinsey atau apa yang bikin dokumennya. Oh, cakep banget Ben. Tapi nggak ada isinya tuh, nggak ada Oh, data. berarti gue nggak salah dong. Cantik banget dokumennya cantik. Wah, Kemasannya ini- doang bagus. Kemasannya bagus banget. Gue kayak gila nih kayak paling bagus gue lihat baru sekarang nih si dokumennya. Sebentar, kemasannya bagus tapi substansinya nggak ada. Substansi nggak ada kan. Innalillahi. Pokoknya kalau gue lihat dia 2 sektor yang menurut gue pas itu unik tuh dia bilang 1 data center buat pertumbuhan sama green economy. Nggak tahu lah apa itu artinya kan. Bro, gue buat penutup. Iya. Orang yang ada di garis kemiskinan ini udah kasihan banget ya. sekarang ya. Banget. Pemerintah tuh tinggal tau nggak lo, itu langsung selesai. Tau nggak? Yang kelas menengah, zona degradasinya udah kira-kira bisa terjun ya kalau Oh iya, misalnya- jadi bertambah. Ini bertambah kan mereka kan turun kan, kayak turun kelas lah. Iya. Dan itu memang ada datanya. Iya kan? Artinya justru kemiskinan akan bertambah kan? Iya. Nah, Betul. kenapa kemudian kita tidak sama-sama aja yang kita protes ke istana gitu ya, minta Prabowo untuk mengganti tim ekonomi. Yang palingnya ekonomi lah. Ya kan? It's just about dia jadi menurut gue oleh ekonomi dia perlu kasih sinyal sih.
ya kan ya minimal ganti orang lah. Iya. Ya kan terlepas, maksudnya it's not about masalah profesional aja. Iya kan, mau ganti orang, terus dia perlu bersihin KKN. Iya kan? Kayak you need to kasih signal aja. Betul. Iya kan? Ya karena perubahan bangsa kita nih kalau nggak dari KKN yang diberantas, Iya. berat ya. Berat. Kita mau pemerintah sebaik apapun kalau masih KKN juga. Orang Tim males, ekonomi kalau bagus investor juga males kan. penegakan hukum hancur. Iya. Kolusi, nepotisme, korupsinya masih tinggi. Iya. Investor males karena ya gimana hukumnya nggak jelas, Benar. kan peraturan juga nggak jelas. Logikers, sedih sebenarnya kita kalau ngomongin soal kondisi perekonomian bangsa kita yang sebenarnya kita tuh kadang kalau bisa dihitung nyamannya itu cuma sebentar, tiba-tiba kaget bensin naik. Misalnya dulu kaget premium hilang, ganti Pertalite. Ya memang betul mengurangi subsidi, tapi kita tahu bahwa yang pakai premium itu bukan sebenarnya yang paling banyak itu tetap kalangan bawah. Gojek, Iya. angkot, Iya. apalagi yang orang-orang yang suka nganter-nganter, Iyalah. Iya. logistik. Artinya mereka yang paling membutuhkan, tapi ternyata dihilangkan ganti Pertalite. Oke, kalau memang itu mengurangi subsidi, fine. Kemudian sekarang LPG gas 3 kilo yang sudah dipakai banyak orang dan dibutuhkan karena apa? Yang mengurangi ongkos produksi kalau dia mau berjualan misalnya kan. Dia mengurangi modal kalau dia mau usaha, terutama UMKM. Tiba-tiba situasinya begini. Ya logika kita juga akhirnya mikir kok kayaknya mirip-mirip kayak zaman dulu gitu ya. Ya mudah-mudahan kita nggak akan mengalami lagi krismon untuk yang kali kedua. Tentunya kalau nggak mau pemerintah ya bro ya. Pemerintah aware, rubah. Kalau kata Dipo, gue kata Dipo ya, Logikers ya. Kalau pemerintah mau aware, ya di-reshuffle lah tim ekonominya. Karena kalau tim ekonomi masih yang seperti dulu-dulu, nonsen kalau kita mau merubah dari pertumbuhan ekonomi dari 5 merangkak ke 6 aja, atau ke 7, apalagi ke 8, sulit, nonsen. Jadi catatan buat kita Logikers, tetap sabar. Kalau misalnya memang orang tua kita ada yang mengantri LPG, kasih tahu lebih baik saya aja yang ngantri, kasihan orang tua. Kenapa? Karena emosinya orang tua tuh berapi-api. Itu saja Logikers, tetap setia bersama akun kita, channel kita Logika Bicara, tetap pakai logika. Kita bicara juga pakai logika dan tentunya kita bicara kepentingan buat kita semua, terutama pemerintah yang bisa mendengarkan agar bisa mencari solusi atas permasalahan ekonomi bangsa kita. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.